Dengan tangannya diikat, Amira begitu sangat ketakutan karena bahaya yang mengancamnya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 27 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itulah gambaran paling tepat untuk keadaan Amira saat ini. Luka di hatinya masih membekas sejak mengetahui bahwa Sasa, anak yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih, ternyata bukan darah daging Aksa. Amira merasa seolah ditampar oleh kenyataan. Dan lebih parahnya lagi, Aksa justru merespon kebenaran pahit itu dengan sikap kasar dan dingin. Padahal selama ini, Amira berjuang menjaga keluarga kecil mereka. Berharap cinta akan menyembuhkan segalanya. Namun yang ia terima hanya kecewa demi kecewa. Aksa tanpa ragu menyatakan bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ia menganggap Sasa sebagai pengkhianatan, bukan sebagai anugerah. Katanya, jika Sasa bukan anak kandungnya, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh. Kata-kata itu menghantam Amira seperti badai yang menyapu habis harapan. Ia berdiri kaku, tak bisa percaya bahwa cinta yang dulu dijanjikan sehidup semati kini terputus begitu saja. Amira hanya bisa berdiri terpaku ketika Aksa menyerahkan barang-barangnya dan memintanya pergi. Tangannya gemetar saat mencoba menahan pintu yang perlahan ditutup, seolah menahan kenyataan yang pahit. Namun sepertinya itu semua hanyalah halusinasi ataupun mimpi buruknya Amira saja. Mungkin karena saking takutnya sehingga bayangan itu seolah menjadi begitu nyata. Amira benar-benar takut Aksa tak akan menerimanya setelah semua ini. Di sudut yang berbeda, Galang berdiri dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam amplop berisi uang diberikan kepada dua orang pria yang telah berhasil membawa Amira dalam kondisi pingsan. Baginya, Amira adalah miliknya. Dulu ia kalah oleh Aksa, namun kini saatnya membalikan keadaan. Di balik semua kegembiraan itu, Hilda diam-diam telah menyaksikan dengan wajah yang penuh amarah. Ia merasa dikhianati, merasa tak pernah benar-benar dimiliki Galang. Amira ternyata masih jadi bayangan di matanya. Padahal sebelumnya Galang telah melamarnya. Sementara itu, Bu Yuni berdiri terpaku di halaman rumah Aksa, menemukan Sasa sendirian di tengah terik matahari. Wajah bayi itu tampak pucat, dan di dekatnya tergeletak ponsel milik Amira. Perasaan Bu Yuni langsung tidak enak. Segala kemungkinan buruk terlintas dalam pikirannya. Ia pun segera menghubungi Aksa, menceritakan apa yang dilihatnya. Hilangnya Amira dan Sasa yang ditinggalkan begitu saja membuatnya yakin ada yang tidak beres. Kabar dari Bu Yuni membuat Aksa langsung tersentak. Hatinya campur aduk antara marah, rasa bersalah, dan kekhawatiran. Mendengar kabar bahwa wanita itu hilang begitu saja, tentunya membuat tak tenang. Ia segera meluncur ke rumah dan memastikan semuanya. Dalam benaknya hanya satu nama yang terlintas, yaitu Galang. Tak hanya itu, terdapat sebuah adegan di mana Amira terlihat meminta tolong di atas sebuah rel kereta api. Dengan tangannya diikat, ia begitu ketakutan. Apalagi pada saat itu terlihat sebuah kereta api yang terlihat sedang melintas. Di tempat lain, Bastian masih menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Pakaian orange yang membungkus tubuhnya terasa seperti belenggu nasib yang kejam. Ia sering menjadi sasaran kekerasan dari narapidana lain. Namun kali ini ia tak tinggal diam. Dengan sapu kayu di tangannya, ia melawan. Suara benturan dan teriakan memenuhi udara.
Perkelahian itu akhirnya dihentikan oleh polisi yang berjaga. Tapi semangat bertahan hidup Bastian semakin menyala. Sementara itu, Saki memandangi tubuh Pak Lian dari balik kaca ruang ICU. Dengan rahang mengeras dan sorot mata penuh tekad, ia bersumpah akan menjaga pria tua itu dari segala ancaman. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba Dokter Lana datang dan langsung memukul kepala Zaki. Memarahinya karena mengerjai 3 orang tua yang kini terkunci di ruang jenazah. Tapi Zaki tak merasa bersalah sedikit pun. Menurutnya, Sora, Tommy, dan Kuso adalah musuh. Dan jika itu harus membuat mereka ketakutan, maka biarlah begitu. Yang penting kondisi Pak Lian tetap selamat. Bak tersambar petir di siang bolong, dunia Aksa runtuh dalam sekejap. Ia seolah kehilangan pijakan saat kenyataan pahit menghantam tanpa ampun. Buah hati yang selama ini begitu ia banggakan dan cintai, ternyata bukanlah darah dagingnya. Kesalahan fatal seorang suster dalam menangani sampel sperma telah mengubah segalanya. Mimpi yang ia rajut bersama Amira, istri yang begitu ia cintai, kini tercabik hanya karena keteledoran manusia. Dan yang lebih menyakitkan, sperma yang tertukar itu ternyata milik Damar Septian. Pria yang selama ini diam-diam mengusik kedamaian batinnya. Amira pun tak kalah terpukul. Hatinya kacau, pikirannya tak tentu arah. Ia tahu betul bahwa kehadiran Damar selama ini memang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangganya. Damar dengan segala pesonanya terlalu sering hadir di sela-sela hubungan mereka, menumbuhkan benih-benih cemburu di hati Aksa. Kini keadaan menjadi jauh lebih rumit. Anak yang mereka besarkan bersama selama ini ternyata memiliki ikatan darah dengan sosok yang selama ini mereka hindari. Amira tak ingin kehilangan Aksa, tapi ia juga bingung bagaimana harus bersikap menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Aksa mulai dikuasai rasa takut dan curiga. Ia tak bisa membayangkan jika suatu saat Damar mengetahui bahwa Sasa adalah anak kandungnya. Ia takut Damar akan mendekati Amira dan perlahan-lahan menciptakan celah yang akan meretakan rumah tangganya. Meski Damar belum pernah menunjukkan gelagat buruk, Aksa sadar betul bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja. Ia tak bisa membiarkan bayang-bayang itu menghantui masa depan keluarganya. Ia ingin mempertahankan semua yang telah ia bangun bersama Amira. Meski pondasinya kini mulai retak, karena kenyataan tak pernah ia bayangkan. Setelah mendengar penjelasan dari pihak rumah sakit di Banyuwangi dan mengetahui bahwa semua ini adalah akibat kelalaian Suster Endah, Aksa dan Amira memutuskan untuk kembali ke Jakarta.